Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 4, akan menjelaskan artikel tentang kamuflase dalam praktik rotasi auditor. Selanjutnya, untuk anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Nur Yuliana Fauzia dengan NIM 148, dan rekan saya Alfian Nuzula Rahma dengan NIM 150, dan rekan saya Dina Iku Sumawardini dengan NIM 187. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan kita yang pertama, yaitu terkait latar belakang. Baik, untuk pembahasan kita kali ini adalah tentang latar belakang kamuflase dalam praktik rotasi auditor. Jadi, latar belakang dari penelitian ini berfokus pada perlunya rotasi auditor untuk meningkatkan independensi auditor, kualitas audit, dan mencegah kolusi antara auditor dengan klien. Aturan rotasi audit seperti yang diatur dalam Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat dan regulasi serupa di Indonesia bertujuan mengurangi kedekatan hubungan yang dapat menurunkan kualitas dan objektivitas audit. Namun, di sisi lain, ketergantungan ekonomi auditor terhadap klien seringkali menciptakan berbagai strategi untuk menyiasati reguler ini, seperti audit semu dan reinkarnasi KAP atau kantor akuntansi publik. Praktik-praktik ini menunjukkan adanya konflik antara tujuan mulia rotasi auditor dan realitas ekonomi yang dihadapi auditor serta KAP. Dengan demikian, artikel ini menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi yang lebih realistis dan kontekstual di Indonesia, serta peningkatan kesadaran etika dalam pelaksanaan rotasi auditor. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari artikel penelitian ini. Nah, jadi penelitian ini itu bertujuan untuk mengungkap lebih jauh dan mendalam tentang fenomena di balik praktik rotasi auditor dari sudut pandang auditor, khususnya terkait bagaimana auditor tersebut memaknai dan juga menjalani rotasi dalam konteks menjaga independensi dan meningkatkan kualitas audit. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dinamika hubungan antara auditor dan klien, termasuk bagaimana praktik rotasi diterapkan di lapangan, potensi adanya rotasi semu, dan juga tantangan yang dihadapi auditor dalam memenuhi regulasi-regulasi yang ada. Nah, jadi dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan rotasi auditor dan kontribusinya dalam menjaga integritas profesi audit. Baik, selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Nah, di dalam artikel penelitian ini itu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi tipe transendental. Nah, fenomenologi tipe transendental itu apa sih? Sebelumnya kita masuk ke studi fenomenologi terlebih dahulu. Pendekatan studi fenomenologi menurut Creswell tahun 2007 halaman 57 sampai 58 itu mendeskripsikan bahwa fenomenologi adalah kajian yang mendeskripsikan tentang the meaning for several individuals of their life experience of a concept or phenomenon. Nah, maknanya itu berarti bahwa fenomenologi itu diartikan sebagai makna bagi beberapa individu dari pengalaman hidup mereka tentang suatu konsep atau fenomena. Nah, sedangkan menurut Van Manen tahun 1990 halaman 177, tujuan dari fenomenologi ini adalah untuk memahami sifat dasar dari sesuatu. Jadi, dari situ dapat disimpulkan bahwa fenomenologi transendental adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman yang diberikan oleh beberapa individu terhadap suatu atau fenomena tertentu yang mereka alami. Baik, selanjutnya yaitu alasan penggunaan metode. Yang pertama, pendekatan fenomenologi transendental dipilih dalam penelitian ini karena pendekatan ini tepat untuk mengungkap makna mendalam yang diberikan oleh auditor terhadap fenomena rotasi audit, serta bagaimana auditor merasakan dan mengalami rotasi dalam konteks independensi, kualitas audit, dan juga hubungan dengan klien. Kemudian yang kedua, pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti tidak hanya melihat fenomena yang tampak, tapi juga menggali kesadaran dan juga pengalaman auditor, di mana kesadaran dimiliki oleh informan atau auditor merupakan format sederhana namun dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam. Kemudian yang terakhir, yaitu penelitian ini juga didukung dengan menggunakan epoche atau bracketing, sehingga peneliti dapat mengesampingkan prasangka atau asumsi awal, sehingga data yang diperoleh lebih autentik dan juga berdasarkan pengalaman langsung. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu mekanisme penelitian. Nah, untuk mekanisme penelitian yang pertama yaitu pemilihan informan. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah auditor yang memiliki pengalaman langsung dalam praktik rotasi. Auditor ini dipilih karena mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam proses rotasi dan memiliki pengetahuan serta pemahaman yang mendalam mengenai praktik tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, data dari penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama. Yang pertama yaitu wawancara tidak terstruktur. Nah, di sini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan auditor tanpa menggunakan panduan yang kaku. Hal ini dimaksudkan agar bisa mengeksplorasi isu kompleks secara mendalam untuk mengetahui mengapa orang-orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasi data karena dengan wawancara tidak struktur, maka memungkinkan peneliti untuk mengklarifikasi jawaban yang tidak jelas. Kemudian metode yang kedua yaitu observasi di lapangan. Nah,
Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap praktik rotasi audit yang dijalankan oleh auditor di lapangan. Jadi melalui observasi ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap kejadian atau fenomena yang dialami oleh terteliti atau auditor. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai konteks dan juga situasi di mana rotasi audit tersebut dilakukan, serta bagaimana auditor menghadapinya dalam kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir yaitu analisis data. Nah, setelah data dikumpulkan, analisis itu dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi transendental dengan menggunakan beberapa langkah. Yang pertama yaitu reduksi fenomenologis atau epoche. Nah, pada tahap ini peneliti mengesampingkan semua prasangka-prasangka dan juga asumsi yang telah ada untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan itu murni berdasarkan pengalaman dan juga persepsi informan. Kemudian yang kedua, reduksi eidetik. Nah, pada tahap ini peneliti mengidentifikasi dan juga menganalisis serta mengembangkan topik yang bersifat tekstural dari pengalaman informan, yaitu apa yang dialami oleh auditor dalam maknai fenomena rotasi audit. Kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu reduksi transendental. Nah, langkah terakhir ini adalah mengembangkan topik terstruktural dari pengalaman mereka, yaitu bagaimana auditor memahami fenomena terkait dengan pengalaman mereka dalam memahami praktik rotasi audit, khususnya dalam suatu kondisi dan juga situasi pada konteks tertentu. Dan pada tahap ini, peneliti juga menggabungkan deskripsi tekstual dan juga struktural guna menyampaikan esensi keseluruhan dari pengalaman informan, sesuai dengan yang ada pada Creswell tahun 2007 halaman 60. Rotasi audit di Indonesia diatur oleh regulasi seperti Peraturan Menteri Keuangan, Bapepam, Bank Indonesia, dan Undang-Undang Akuntan Publik untuk menjaga independensi dan meningkatkan kualitas audit. Aturannya meliputi pergantian partner setiap 3 tahun dan kantor akuntan publik atau KAP setiap 5 tahun. Namun, praktik di lapangan sering menunjukkan penyimpangan dengan upaya membuat rotasi terlihat sesuai aturan tanpa implementasi nyata. Hal ini ditekankan oleh Ibu AE dari KAPDB yang menyebutkan bahwa rotasi penting untuk menjaga independensi dan mencegah hubungan terlalu dekat antara auditor dan klien. Kompetensi dan independensi auditor yang dikenal sebagai auditor monitoring strength meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi bias dan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara akurat. Resiko audit menjadi faktor penting dalam penerimaan pekerjaan audit. Dengan beberapa auditor seperti Bapak Ade dan juga Bapak DBA menyarankan evaluasi resiko untuk menghindari konsekuensi hukum. Sementara Bapak BH berpendapat audit berulang dapat mengurangi resiko melalui pemahaman yang lebih baik. Rotasi auditor diperlukan untuk mencegah hubungan emosional dan ekonomis yang terlalu dekat dengan klien, yang dapat melemahkan independensi auditor sebagaimana diakui oleh Ibu IC. Meski independensi penting, hubungan jangka panjang dengan klien berpotensi menurunkan sensitivitas terhadap independensi, menegaskan pentingnya rotasi auditor untuk menjaga kualitas audit. Gagasan rotasi audit telah menjadi perdebatan sejak 1970-an. Di Amerika Serikat, The Metcalfe Committee 1976 mendukung rotasi KAP untuk meningkatkan independensi auditor. Sementara di Cohen Commission 1978 dan AECPA menyarankan rotasi hanya pada level partner audit. Pendekatan ini dianggap membatasi hubungan dekat tanpa mengubah strategi KAP. Tetapi Kaplan 2004 mengkritiknya karena kurang memberikan perspektif baru. Indonesia mengadopsi rotasi KAP untuk mendorong independensi dan sudut pandang baru. Meski mendukung independensi, rotasi audit menimbulkan biaya tambahan, seperti persiapan audit untuk klien baru dan resiko litigasi. Menurut Ibu IC, audit pada klien baru juga lebih rentan terhadap kegagalan. Kurangnya pemahaman bisnis klien dapat menurunkan kualitas audit. Kualitas audit ditentukan oleh kemampuan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan, yang bergantung pada independensi dan kompetensi. Independensi menjadi elemen utama untuk menjaga kualitas audit sesuai prinsip akuntansi. Ibu AI menekankan pentingnya kemampuan auditor dalam proses audit, sementara Bapak Ade menyebutkan bahwa KAP besar lebih siap menghadapi rotasi karena memiliki sumber daya kompeten yang mendukung kredibilitas laporan keuangan. Rotasi auditor membantu menjaga kualitas audit dengan membatasi kedekatan auditor dengan klien yang dapat mengurangi independensi. Manfaat rotasi audit, transfer pengetahuan, ekonomi, dan pencegahan kolusi. Rotasi audit memiliki beberapa manfaat signifikan seperti transfer pengetahuan, membagikan keuntungan ekonomi, dan pencegahan kolusi antara auditor dan klien. Yang pertama, transfer pengetahuan atau knowledge transfer. Rotasi audit memungkinkan terjadinya alih pengetahuan antar partner di KAP besar dan kecil, khususnya antara KAP di Jakarta dan daerah. Auditor baru mendapatkan pengalaman lebih luas melalui pendampingan oleh auditor berpengalaman. Hal ini juga mendorong pengembangan profesionalisme auditor. Yang kedua, keuntungan ekonomi atau sharing profit.
Rotasi audit memberikan peluang bagi KAP kecil untuk menangani klien besar, membantu distribusi ekonomi lebih merata di industri jasa audit. Hal ini sering dianggap sebagai bagi-bagi rezeki, terutama bagi KAP di daerah yang bergabung dengan KAP besar di Jakarta. Kemudian yang ketiga, pencegahan kolusi dan penurunan ketergantungan ekonomi. Rotasi audit mengurangi resiko kolusi antara auditor dan klien, terutama ketika hubungan terlalu akrab atau closeness. Dengan mengurangi ketergantungan ekonomi auditor tadi pada klien, rotasi meningkatkan independensi dan integritas auditor. Selanjutnya adalah rotasi audit, ketergantungan ekonomis dan praktik rotasi audit semu. Manfaat ideal rotasi audit bertujuan untuk yang pertama meningkatkan independensi auditor, yang kedua memperluas pengalaman dan kompetensi auditor, yang ketiga menurunkan ketergantungan ekonomis auditor terhadap klien dan mencegah kolusi antara auditor dan klien. Ketergantungan ekonomis auditor. Pelaksanaan rotasi audit sering terhambat oleh ketergantungan ekonomis auditor terhadap klien, terutama ketika yang pertama, auditor telah lama bekerja dengan klien besar, sehingga kehilangan klien dapat berdampak signifikan pada pendapatan auditor. Yang kedua, relasi jangka panjang, menciptakan kenyamanan bagi auditor dan klien, sehingga rotasi terasa merugikan secara finansial. Praktik rotasi audit semu. Untuk menyiasati regulasi rotasi audit, sejumlah praktik tidak etis muncul, seperti yang pertama, pinjam bendera. KAP lama tetap melaksanakan audit, tetapi laporan ditandatangani oleh partner KAP lain. Kemudian secara formal terlihat ada rotasi, tetapi secara substantif tidak terjadi perubahan. Yang kedua, rekomendasi klien sementara. Untuk merekomendasikan KAP baru yang akan mengaudit selama 1 tahun dengan kesepakatan klien kembali ke KAP lama setelah periode tersebut. Kemudian yang ketiga, tukar menukar klien atau bagi-bagi rezeki. KAP bertukar klien untuk mematuhi aturan rotasi tanpa kehilangan pendapatan secara total. Nah, kemudian yang terakhir adalah praktik reinkarnasi KAP. Beberapa KAP besar menghindari aturan rotasi audit dengan membubarkan dan membentuk kembali KAP menggunakan nama baru, meski partner lama dan kliennya tetap sama. Contohnya, KAP mengganti nama seperti dari HSA menjadi HSAJ setiap 5 tahun untuk memenuhi aturan secara formal tanpa benar-benar mengganti auditor. Nah, praktik ini tuh didorong oleh ketergantungan ekonomis, di mana KAP ingin mempertahankan klien dan pendapatan. Perubahan nama sering dirasionalisasi dengan perputaran partner, tetapi tujuan utamanya adalah menghindari kehilangan pendapatan. Dan fenomena ini tuh menunjukkan dominasi nilai kapitalistik dalam audit, dengan pertimbangan ekonomi, mengesampingkan aspek moral dan etika. Bahkan KAP besar tidak selalu menjamin ketaatan pada regulasi rotasi audit. Jadi, praktik reinkarnasi KAP mensiasati aturan rotasi audit, mengaburkan tujuan substantifnya untuk memperkuat independensi dan juga kualitas audit. Teman-teman, dari beberapa hal yang telah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa rotasi audit dipahami memiliki tujuan mulia seperti menjaga independensi auditor, meningkatkan kualitas audit, serta berbagi pengetahuan dan peluang ekonomi antar auditor dan KAP. Namun, ditemukan adanya kegamangan auditor dalam menjalankan regulasi rotasi akibat ketergantungan ekonomi pada klien. Hal ini mendorong praktik kamuflase rotasi audit seperti rotasi audit semu atau pinjam bendera, tukar klien, rotasi sementara, dan reinkarnasi KAP atau perubahan nama atau entitas KAP untuk mempertahankan klien. Secara teoritis, studi ini mengungkapkan praktik penyiasatan rotasi audit dan menjadi dasar pengembangan konsep pencegahan. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan regulasi rotasi audit yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi, kajian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan informan dan pendekatan riset guna menemukan tata regulasi yang efektif serta mencegah praktik penyimpangan rotasi audit. Nah, yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan. Di sini kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dari segi pendekatan, yaitu pendekatan fenomenologi. Metode fenomenologi transendental memberikan sudut pandang yang mendalam dari perspektif auditor, sehingga mampu menggali pemaknaan dan pengalaman praktis secara mendalam. Nah, yang kedua yaitu terdapat imbauan etika. Jadi, dalam artikel ini yaitu menyoroti pentingnya kesadaran etika auditor dan klien untuk mencegah penyimpangan praktik rotasi yang menjadi nilai tambah bagi pengembangan profesi akuntansi di Indonesia. Yang ketiga yaitu memberikan masukan untuk penyusunan regulasi rotasi auditor yang lebih membumi dan kontekstual sesuai kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Nah, itu tadi merupakan kelebihan dari artikel ini. Untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama, meskipun membahas regulasi, artikel ini tidak menggali lebih dalam apakah regulasi yang ada saat ini cukup efektif atau apa saja kendala implementasi regulasi rotasi auditor di Indonesia. Yang kedua yaitu peran regulator dalam memantau dan menindak pelanggaran regulasi rotasi auditor tidak dibahas secara mendalam, sehingga solusi yang ditawarkan cenderung berfokus pada auditor saja. Yang ketiga yaitu meskipun mengangkat isu penting tentang pelanggaran etika dalam rotasi auditor, artikel ini tidak menguraikan konsekuensi jangka panjang dari pelanggaran ini terhadap profesi akuntansi, klien, atau pasar modal.
Nah, jadi itu tadi merupakan pembahasan dari artikel kamuflase dalam praktik rotasi auditor dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.